Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku membuat desain tas dengan dua bahan dasar yang sangat berbeda. Dan seperti inilah bentukan dari hasil perkawinan antara tali kur seperti ini dan juga tali kaos seperti ini. Versi aku tentunya. Jadi jenis tas yang aku buat kali ini adalah berjenis shoulder bag atau tas ketek dengan ukuran 23 kali 18 cm dan ini lumayan muat banyak. Ini dompet, handphone, bedak, tisu, parfum dan juga lipstick juga semuanya masuk ke dalam ya. Jadi cocok banget lah buat dipakai jalan-jalan atau ke kondangan, dan desainnya pun lucu, sangat simpel ya, seperti karakter aku yang suka bikinnya yang simpel-simpel, nggak ribet-ribet, tapi hasilnya ya lumayan lah ya. Dan untuk warnanya sendiri aku terinspirasi sejujurnya dari karya-karyanya Yayoi Kusama. Aduh maaf kalau salah sebut ya. Itu lewat karya-karya seni kontemporernya terinspirasi dan menyadarkanku bahwa kombinasi warna kuning dan hitam itu adalah kombinasi yang sangat enak untuk dilihat. Untuk teknik rajutnya sendiri ini sangat sangat dasar ya. Jadi untuk pemula pun masih bisa diikutin dan sangat mudah sekali. Cuman memakai single crochet yang dibulak-balik dan dibuat lembaran dan disambungkan dengan cara di slip stitch menggunakan tali kur. Dan untuk talinya sendiri aku buat dengan teknik chain dan slip stitch saja sehingga menghasilkan tali yang seperti ini. Dan aku pun membuat tas tali panjangnya kalau misalkan mau diselempangkan, bikin dari tali tiannya sendiri dan juga dari lantai yang ditambahkan dengan pengait atau lobster clapnya. Jadi ini optional, bisa dipakai atau tidak. Dan itulah sedikit pembahasan mengenai desain tas yang aku buat kali ini. Oh iya, bagi yang baru mampir dan jika ini video pertama yang ditonton, selamat datang. Saya baru Rizky. Di channel ini aku buat video-video tutorial tentang rajutan, spesiali desain-desain tas unik seperti ini, kemudian reviews, tips and trik, referensi motif, dan juga lain sebagainya seputaran dunia rajut. Jika tertarik dengan pembahasan tersebut, pastikan untuk klik tombol subscribe agar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Dan ini dia alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Jangan salpok sama ini bukan kondenya Nyonya Menir, ini adalah tali kur yang ukurannya 5 mm. Jadi ukurannya lumayan besar seperti ini. Ini pun mudah didapat di online shop, di Tokopedia, di Shopee pun banyak. Dan ini aku dapatnya di Shopee. Harganya tuh sekitar 50.000 sampai ya 75.000 per 900 gram. Jadi ini tali kur biasa dan dapatnya pun nggak kayak gini ya. Jadi ini aku memang untel-untel kayak gini. Berikutnya seperti dalam judulnya, ketika tali kur bertemu dengan tian atau tali kaos. Ini dia tali kaos yang aku beli, warnanya kuning dan harganya cukup murah. Satu gulung ini cuma 10.000 dan aku ini belinya di Shopee. Gampang sekali ya, banyak sekali dijual di sini. Ya, ini tali kaos seperti biasanya. Kemudian alat dan bahannya. Aku ada slop kunci untuk mengunci tasnya ya. Aku nggak pakai sleting, jadi pakai kunci ini. Kemudian ini aku hakpen pakai nomor yang 10 mm. Ini yang terbesar yang aku punya sih. Kemudian kita ada ini rantai beserta lobster clapnya dan needle yarn. Baik, itu dia alat dan bahannya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum ke tutorialnya, aku mau sedikit review tentang benang ini. Seperti yang aku sebutkan tadi, ini benangnya memang harga 10.000 per gulung. Jadi ya kualitasnya sesuai dengan harganya yang 10.000 itu, seperti ini. Dan ini kaos katun. Dan ini pun bukan yang terburuk untuk dirajut, jadi masih nyaman lah ya untuk dirajut. Baik, kita langsung saja buat badan tasnya. Pertama kita akan membuat slip knot terlebih dahulu seperti biasa. Ya.
slip knot. Kemudian kita akan membuat chain sebanyak 20 chain. Aku sudah punya 20 chain atau 20 rantai. Kemudian kita akan membuat single crochet tepat di back loop. Kita putar, kemudian kita punya back loop di sini. Yang pertama, kita buat yang pertama ini. Oh, sedikit tricky. Baik, colok, sudah dicolok, kemudian kait, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Jadilah single crochet yang pertama. Kemudian kita lanjut di stitch berikutnya, ini dia di back loop. Kita buat single crochet, colok hakpen, kait benang, tarik melewati loop tersebut, sisa 2 loop, kait benang, ambil dan habiskan. 2 single crochet di sini. Kemudian kita akan melakukannya sampai ke ujung sana, ke ujung row yang pertama. Lumayan sedikit keras ya. Memang perlu kekuatan yang lebih ya untuk ini. Dan aku akan melanjutkannya sampai di sini. Nanti kita ketemu di sini. Aku sudah berada di ujung row yang pertama ini. Untuk menuju ke row ketiga, kita akan membuat chain 1 atau rantai 1. Kemudian kita putar pekerjaan kita. Dan kita akan membuat single crochet di lubang yang pertama ini, lubang stick yang pertama. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita buat chain single crochet, kita colok, ambil benang, sisa 2 loop, ambil benang, lalu lewatkan. Sempurna. Ini single crochet yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan membuat single crochet yang kedua, yang ketiga, single crochet yang ketiga, 4, colok, kait, tarik, sisa 2 loop, kait benang, habiskan. Dan kita akan lakukan sampai ke ujung sini. Dan chain 1, putar berikutnya sampai dengan tinggi yang kita inginkan. Ceritanya kita sudah selesai membuat lembarannya. Ini aku sudah membuat 2 lembaran, yang kecil dan yang besar. Yang kecil ini ukuran sekitar 15 cm kali 23 cm. Dan yang ini ke sini 23 cm dan dari sini ke sini ukuran 29 cm. Dan yang besar ini nantinya akan dibuat badan plus tutupnya. Begitu. Dan ini nanti badan depannya. Nah, kurang lebih kayak gini. Setelah ini kita akan membuat tali menggunakan tali kur. Tapi sebelumnya kita rapikan dulu ujung-ujungnya. Kita gunting ini. Nah, ini kita rapikan, kita sembunyi-sembunyikan. Ujung ininya juga. Dan ininya juga. Kita ambil hakpen yang lebih kecil. Aku cara menyembunyikannya kayak seperti ini. Aku ambil lagi dari sini. Nah, kayak gini. Terus kita sembunyikan ke sini gitu. Lakukan terhadap yang ini dan yang lainnya juga. Dan saatnya kita menggarap si tali kurnya. Sekarang kita akan membuat chain sepanjang 140 cm. Jadi ini untuk base dan handle-nya ya. Kita bikin chain sepanjang 140. Jadi bisa disesuaikan dengan si badan tasnya. Ini aku buat 140 cm. Dan ini aku sudah buat sampai panjang sekitar 140
cm. Dan kita akan mulai membuat rope-nya atau tali handle-nya. Kayak mana nih? Nah, kita akan membuat slip stitch di back loop chain-nya. Jadi kita putar, ini chain-nya, chain pertama. Kita putar. Di sini ada loop. Kita akan membuat slip stitch di sini. Nih, jadi kita akan buat di sini, di sini, di sini. Kita akan masuk ke sini. Tarik benang, lalu langsung habiskan. Sempurna. Ini slip stitch. Kemudian kita akan membuat di loop berikutnya. Ini di chainnya, ini kita di belakangnya. Nah, di sini kita akan masukkan hakpen, lalu kait benang, lalu habiskan. Kemudian kita lakukan hal yang sama di loop berikutnya. Masukkan hakpen, tarik benang, habiskan. Selanjutnya pun lakukan hal yang sama, slip stitch sampai ke ujung chain yang telah kita buat. Nih, jadi kalau misalkan kurang jelas, ini adalah bentuk chainnya. Kita putar, kita buat di sini. Ini kalau kita tarik jadi seratnya, tuh. Nah, masukkan ke situ. Kita akan terus membuatnya sampai ke ujung dari si chain yang telah kita buat. Dan ini adalah slip stitch yang terakhir untuk tali handle-nya. Slip stitch. Setelah itu kita tarik secukupnya, lalu kita gunting. Nah, setelah itu kita akan pasang si tali ini ke badan tasnya. Jadi aku mau sedikit jelasin ilustrasinya tuh nanti bakalan seperti ini. Ini badan dengan tutupnya. Ini adalah badan bagian depannya. Dan ini akan menjadi tutupnya seperti ini. Kan? Dan ini si tali handle ini akan mengelilingi badan dari tas ini. Jadi kita akan sambung di sini, kita akan sambung di sini, sambung di sini. Lalu ini yang jadi handle-nya itu akan kita sambung di sini. Ini ya, aku akan kasih segini. Nah, kurang lebih kayak gini ilustrasinya. Ini sengaja aku kasih sambungan di sini biar nggak begitu kelihatan, karena nanti di sini sambungannya nggak akan semulus dirajut seperti ini, jadi bakal ada kelihatan sedikit sambungan, tapi bisa kita tutupi dengan cara kita kasih aksesoris. Aku mau sedikit jelasin juga tentang tali ini. Jadi ini aku akan sebut bagian luar dan ini bagian dalam. Jadi seperti yang kita tahu, kita membuat ini dari chain dan juga slip stitch ya. Jadi menghasilkan dua bentuk chain di dua sisi ini. Jadi ini sisi pertama, ini sisi kedua, itu berbentuk chain dan juga chain seperti ini. Nah, nanti kita akan sambung ke badan tasnya dengan cara ini akan menjadi bagian luar dan kita akan mengambil ini untuk disambungkan ke badan tasnya. Dan sisi satunya lagi bukan yang ini tapi sisi luarnya. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Jadi yang akan pertama aku sambung adalah badan tas bagian depannya dan tali yang sebelah kiri. Dan ini aku nyambungnya tidak akan pas banget sampai sini, tapi akan aku lebihin sedikit, sekitar 1 jari lah ya.
Dan aku akan membuat slip stitch lewat lubang ini, dan dijahitkan ke sini. Sorry. Oh, ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya, berarti ke sini. Sorry, bagi ke sini ya. Ini bagian luar, ini bagian dalam, dan aku akan jahit di chain yang sisi ini, tapi bagian loop dalamnya, bukan loop luar. Jadi bagian sini. Jelas ya, kita langsung praktek aja. Kecolok ke situ, lalu kita masukkan ke sini dan ambil benang baru untuk sambungnya. Kita lewatkan melalui tali dan juga badannya. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat slip stitch ke lubang berikutnya, bagian bawah, dan tentunya ke sini. Ini yang ini kita jepit ya. Lewatkan melalui talinya, lewatkan melalui badan tasnya. Lalu ini kita tarik sedikit. Tarik biar ini agak sedikit kencang. Setelah itu kita lanjut ke lubang berikutnya, ke sini. Dan bagian luar, bagian dalam kita masukkan ke sini. Lalu ini kita jepit, kita ambil benang ini, kita lewatkan melalui tali dan badan tasnya. Sempurna. Kemudian kita lanjut ke lubang berikutnya, colok ke badan tas, lalu ke tali tasnya, lewatkan, slip stitch, sempurna. Lalu berikutnya ke lubang berikutnya, ke lubang talinya, ini jangan lupa kita jepit, kita lewatkan, slip stitch. Nah, lakukan ini terus ke sini sampai ke sini. Kita ke lubang berikutnya. Jangan lupa ini untuk dijepit. Kita akan ketemu di sini ya. Kita akan melanjutkannya ke sini, terus kemudian berbelok di sini. Nanti aku liatin beloknya di sini kayak apa. Nah, ini di ujungnya kita tetap pakai sini ya, colok. Lalu ini sudah mulai terlihat jelas ya. Ini rantai sisi 1 dan ini kita masukkan di bagian dalamnya. Oh my god, it's a little bit hard. Oke. Kita langsung belokkan saja ke lubang berikutnya. Sorry. Nih, kayak gini. Kita langsung masukkan aja ke lubang-lubang berikutnya sampai memutar sampai ke sini. Kita ketemu di sini ya. Dan ini dia, aku sudah putar ya, melewati ini ke sini, dan di sini dia ujungnya. Ini, dan terakhir kita akan kunci. Ini dia. Ini sedikit tricky ya, sedikit agak sulit, dan memang kita harus lagi dalam kondisi stamina yang bagus. Setelah itu kita gunting aja langsung, tarik, lalu kita ini masukin lagi aja ke dalam, dan bisa kita sembunyikan. Ini masukin ya,
Dan di dalam ini kita bisa sembunyikan. Sembunyikan atau bisa sembunyikan ke sini ya. Nanti aku pindahin ke sini deh. Dan ini dia. Bagian satu sudah selesai. Tinggal bagian belakangnya. Nah, untuk sisi yang satunya lagi, aku perlu marker. Kita gunting benang lain karena kita akan mengukurnya. Kita harus betul-betul presisi ini. Jadi ini kita akan sambung di bagian luar ini ke si badan tas yang panjang ini ya. Nah, untuk itu kita akan kasih marker dulu. Kita tentukan sisi ini. Kita akan tentukan dan kita akan kasih marker di sini. Ini sudah aku kasih tanda untuk nanti kita mulai jahit, mulai sambung di sini. Ini belum kasih tanda. Nah, ini tipsnya. Ini kan ada tanda di sini, kita luruskan, ketemulah di sini. Kemudian kita akan tentukan juga ke si talinya. Ini mulai sambungan di badan tas yang sebelumnya kita luruskan ke sini. Nah, jadi kita ketemu di sini. Kita akan kasih tanda di sini. Nah, kayak gini. Kita sudah menentukan ininya, lalu kita akan kasih tanda pun di sebelah sini biar pada saat sambung ini bisa stay. Mari kita mulai menyambungkan si benang ini. Kita lepas dulu ya. Di sini kan tadi. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita ambil benang baru. Lalu kita lewatkan. Sempurna. Lalu kita ke lubang berikutnya. Lalu kita colok ke badan tasnya. Lalu ini jangan lupa untuk digancet ya. Kita ambil benang baru, kait, melewati talinya, melewati badan tasnya. Lalu ini agak sedikit tarik. Sempurna. Kemudian kita lakukan ke lubang berikutnya di sini. Lalu ke lubang talinya. Lalu kita ini jangan lupa dikaitkan, ambil ini memang sedikit tricky ya, sedikit usaha tapi ini akan sangat menyenangkan pada saat hasilnya sudah selesai. Kemudian colok lagi, agak keras memang. Lewatkan, ambil, sempurna. Kita akan lanjutkan ke sini
ke sini lalu sampai di sini. Kita akan ketemu di sini ya. Dan aku sudah mengelilingi sampai sini, sampai di sambungan talinya ini. Ya, kayak gini. Dan sejujurnya ini lumayan melelahkan ya. Karena ukuran tian sama hakpen yang kita pakai pun memang besar. Jadi lumayan. Jadi itulah aku bilang harus pada saat stamina kita lagi fit. Tapi jangan khawatir, belum selesai kita. Dari sini kita akan masih terus melanjutkan slip stitch sampai putar sampai ketemu lagi di sini. Yes, kita lanjut. Sudah mulai hujan di luar. Aku akan teruskan sampai ke ujung sini. Kita ketemu di sini ya. Jangan kemana-mana. Nah, ini aku sudah selesai mengelilingi dunia ini. Nggak ada yang mengelilingi tasnya. Tinggal sisa di sini. Kita ini tinggal satu lagi kan ya yang masih terbuka ini. Kita ini tarik secukupnya. Tuh. Tarik secukupnya, lalu kita akan gunting. Ini aku minta maaf ya kalau di luar lagi hujan, jadi agak sedikit berisik. Nah, ini kita tarik aja. Kan sisa ini. Lalu kita akan mengaitkan si benang sisa ini dari sini. Ini yang pertama tadi kita buat ya. Ini bentuknya seperti chain, jadi kita akan ngambil dari sini. Lalu tarik si benangnya. Dan kita putar. Lalu kita akan colok lewat sini dan lewatkan ke chain terakhir yang kita buat tadi ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik masuk ke dalam. Sempurna. Jadi kelihatan tidak ada sambungan ya. Tuh. Dan seperti biasa, si benang yang ini akan kita sembunyikan. Aku sembunyikannya akan lewat sini kali ini. Ke sini. Lalu tarik ke dalam dan sembunyikan lagi. Sempurna. Setelah itu kita akan menyambungkan si benang ini, si handle ini ke ujung yang tadi kita masih ingat pertama kali kita kasih segede kutil ini. Kita sambung ke sini. Kemudian kita akan pasang slop di sini. Untuk menyambung handle tasnya, ini tali tasnya, kita pastikan dulu lurus. Lurus, dan kita akan menyambungkannya ke si yang satunya lagi ini. Ini kita punya dua kelebihan tali ini, kita akan jadikan konektor ini ke sini ya. Nah, ini kita akan mulai menyambungkan sisi satunya dengan satu yang lain seperti ini. Ini kita punya dua tali yang berlebih ini, kita akan ambil lewat sini.
dan satunya lagi lewat sini. Jadi seperti ini kan. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus kita agak tarik aja sedikit. Setelah itu kita kembalikan si tali ini ke sini, ke sisi satu lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini sisanya akan kita sembunyikan seperti biasa. Allahu Akbar, keras sekali. Nah, ini akan aku masukkan ke dalam. Pokoknya ini kita rapikan, lalu kita akan mulai memasang slopnya di sini. Ini kurang lebih akan seperti ini ya. Dan kita akan sembunyikannya di dalam. Baik, setelah disembunyikan si tali-talinya, telah dirapihkan ya seperti ini. Saatnya kita akan memacang kunci slopnya. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita akan pasang kunci slopnya di sini, di tengah-tengah sini ya. Ya, ini sudah di tengah-tengah ya. Ini sekitar di sini sudah di tengah-tengah. Kita akan mulai pasang slot kuncinya. Tinggal kita gancet pakai tang. Sebentar. Jadi sedikit tips untuk gancet si kunci slop kayak gini. Kita kasih kain atau benda lain untuk melindungi tang dari ininya. Aku pikir sudah lumayan kuat. Tinggal kita pasang ininya. Kita paskan saja secara manual. Sepertinya agak sedikit miring ya. Wait, aku akan kembali setelah kita tentukan ini ya. Dan ini dia setelah aku pasang si kunci slotnya. Di belakang ini kita kunci dan memang sedikit tricky ya. Jadi aku susah untuk record prosesnya. Jadi ini memang gampang, tinggal dipasang aja, dicolok. Terus ini ada adaptor penyangganya. Jadi tinggal dipasang gampang dan
Sebetulnya ini sudah selesai sebagai tas shoulder atau shoulder bag, tas ketek lah ya kalau bahasa Indonesianya mah. Tinggal kita bikin tali panjangnya. Astaga, aku capek seriusan. Bikin tas ini lumayan capek. Kita bikin tali panjangnya, dan tali panjangnya gampang sekali ini. Aku sudah ada. Terus kita ambil tali kuning sisanya, kita masukkan ke sini. Oh iya, aku lupa. Kita pakai needle yarn sebentar. Nih, cara buat tali panjangnya kita akan pakai ini. Kita kasih needle yarn terlebih dahulu. Kayak gini. Lalu kita masukkan ini pengaitnya ya, lobster clampnya. Kita masukkan ke sini dan tarik sepanjang rantainya, dan kita lebihin sedikit. Oke, lalu kita akan mulai masukin si benangnya ke dalam rantai. Wow, memang benang ini spesial sekali ya, segala berat. Ini sedikit tricky ya. Oh ya, kalau misalkan ini kan tadi kita sudah siapkan needle yarn, harusnya sih pakai needle yarn ya. Cuman tadi aku cari-cari needle yarnku kemana, nggak tahu ada di mana. Jadi kita pakai manual saja. Kita lakukan hal kayak gini, selang-seling, atas bawah, atas bawah. Baik, sambil masang ini aku cuman mau ngasih tahu, sharing pengalaman yang aku rasakan setelah merajut benang tian ini. Ini sebetulnya adalah tian yang pertama kali aku nemuin sekeras ini ya. Jadi memang karena harganya murah, jadi ya kayak gitulah, kurang fleksibel, kurang begitu lembut, kurang begitu stretch, dan ini sedikit melelahkan juga, bikin tangan agak sedikit sakit sih kalau aku. Ya, kita akan melakukannya terus sampai ke ujung ini ya. Ntar kita ketemu di sini. Dan ini dia, talinya sudah jadi seperti ini. Kita tinggal pasang saja ke situ. Dan tutorial kali ini sudah selesai. Ya. Tapi aku lebih prefer ini untuk tas ketek sih. Jadi dipakainya cuman di tank-tank di ketek aja. Tapi ini karena tali handle-nya sedikit panjang, jadi bisa dibuat shoulder bag juga. Jadi bisa dikait ke shoulder juga. Ya, jadi seperti itulah tutorial caraku membuat tas ketek seperti ini. Ya, kalau ada kurang-kurangnya aku minta maaf. Kalau ada lebih-lebihnya, semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan terima kasih sudah mau mampir ke video aku. Jika suka tolong klik tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap aku upload video baru bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jika bermanfaat, silahkan share di media sosialnya secara gratis. Gratis. Baiklah, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Dadah.
subscribe. Jangan lupa subscribe.